Pangeran Siput melihat topeng ini jadi langsung ingin mencoba. 1 detik kemudian langsung berubah menjadi pria jelek. Saat ini putri sudah dewasa. Dia ingin ayah memaafkan pelayan tahun itu. Lalu bersama orang tua kasih bantuan buat rakyat. Setelah berapa tahun Ratu telah bertemu dengan suami. Ratu melihat hati langsung hancur. Saat ini Ratu bersiap-siap untuk pergi berapa hari. Sebelum pergi tidak lupa untuk ingatin Sang Tong harus jaga diri. Setelah Ratu Iblis pergi, Sang Tong perlahan keluar dari kamar. Untuk jalan-jalan dalam istana dia. Ratu bawa para tokoh keluar untuk mencari makan. Setelah berubah menjadi raksasa, Ratu langsung nangkap rusa di bawah kaki. Para tokoh juga langsung masukin rusa ke dalam mulut. 1 tokoh menggunakan senjata untuk pukul 1 gajah. Mereka sangat bahagia. Saat ini Sang Tong pergi ke gua yang waktu kecil dia tidak boleh masuk ke dalam. Walaupun Sang Tong mencoba berapa kali tetap tidak bisa buka pintu. Untungnya dia tidak sengaja tendang ke pintu. Pintu buka dan Sang Tong masuk ke dalam. Dia berpikir ke monster yang waktu kecil dia lihat. Dan ibu yang selalu ada di samping dia selama ini. Sang Tong merasa sangat ketakutan. Di dalam ada 2 lubang yang dalam. Sang Tong masukin tangan ke dalam lubang warna kuning. Jari dia langsung berubah menjadi kuning. Setelah pulang Sang Tong ingin melihat lantai paling tinggi dalam istana. Dan Ratu sudah mengingatkan Sang Tong untuk tidak boleh masuk ke dalam. Dalam ruangan ini ada banyak barang yang aneh. 1 topong yang lucu membuat Sang Tong penasaran. Dia langsung mencoba. Sang Tong merasa kepala dia sangat sakit. Akhirnya dia berubah menjadi pria yang jelek. Di tubuh Sang Tong juga ada banyak bulu. Sang Tong merasa sangat tertarik. Dia terus bergoyang di dalam ruangan ini. So, just this morning we hit 100 subscribers, and this is a big milestone for us. We really appreciate it, and we are looking forward to reach 1000 and keep moving forward. Sang Tong langsung joget. Dia tidak bisa kontrol gerakan dia. Sang Tong senang terbang keluar. Setelah sudah bosan mainnya, Sang Tong balikin sepatu. Lalu dia lepaskan topengnya. Ketika Ratu pulang merasa bahwa ada yang aneh dengan putra dia. Ratu langsung menghiburnya. Suatu hari para tokoh sedang obrol di dalam istana. Sang Tong tidak tahu harus melakukan apa. Dia sangat ingin tahu siapa ibu dia. Sampai malam dengar ada suara dari luar. Dia perlahan keluar untuk melihat. 1 adegan yang menakutkan di depan. Kedua pelayan sedang makan manusia. Sang Tong langsung terkejut adegan di depan dia. Mereka semua ada muka yang jelek dan gigi yang tajam. Setelah bunuh seorang pria Ratu langsung makannya. Sang Tong sangat takut ketika melihat itu. Setelah selesai makan, Ratu berubah lagi menjadi manusia. Ketika balik ke istana. Karena ketakutan Sang Tong takut akan dimakan oleh Ratu. Setiap kali bangun Sang Tong akan keluarkan keringat dingin. Sang Tong sedih berlutut dan mohon pada ibunya. Tapi tidak tahu harus omong apa. Sang Tong tidak mau omong sama Ratu. Karena dia jaga Sang Tong selama ini. Dalam hati Ratu. Dia adalah ibu yang penuh sayang buat Sang Tong. Dan Sang Tong juga tidak mau hancurkan adegan itu. Sang Tong sedih langsung pakai topeng lagi. Berapa detik yang lalu dia adalah pria ganteng. Dan setelah berapa detik kemudian dia sudah menjadi pria yang jelek. Muka sangat senang seperti habis pakai obat-obatan. Apakah ini adalah sifat asli punya Sang Tong? Dia pakai sepatu terbang. Dan ambil tongkat itu. Langsung naik ke langit. Saat ini melihat Sang Tong seperti Son Goku. Karena pakai topeng jadi Sang Tong lepaskan waspada. Adegan ini sangat aneh kan? Di sisi lain, karena putranya hilang jadi Ratu sangat khawatir. Setelah ke ruangan simpan senjata, dia sudah mengerti kenapa Sang Tong hilang. Ratu langsung hancur. Dia tahu bahwa Sang Tong sudah tahu rahasia di dalam gua itu. Mungkin sekarang Sang Tong tidak akan pulang lagi. Setelah bosan terbang di langit Sang Tong lepaskan topengnya. Sang Tong duduk di tebing gunung. Lalu menggunakan mantra. Untuk memberitahu semua orang. Ratu dengan cepat sudah datang ke tempat putra dia.
Ini adalah pertama kali Ratu menggunakan wajah ini untuk bertemu dengan anaknya. Sang Tong tanya apakah ibu bisa jangan makan daging manusia lagi. Ratu langsung setuju. Demi anaknya, dia akan buang semua. Saat Ratu ingin peluk anak, tiba-tiba di tubuh Ratu muncul cahaya yang aneh. Dia langsung pegang perut, muka terlihat sangat sakit. Setelah itu mata Ratu berdarah. Ternyata karena bunuh banyak orang. Jadi Dewa Gunung sudah menasihati Ratu Iblisnya. Berharap untuk Ratu tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi Ratu tidak peduli kata-kata dari Dewa Gunung. Dan ingin bunuh Dewa Gunung. Tiba-tiba Dewa Gunung berubah menjadi pasir. Dan meledak. Lalu muncul satu tumpukan lumpur. Dan masuk ke mulut Ratu. Sekarang mantra udah mulai lagi. Ratu akan meninggal. Ratu pegang tangan anaknya. Dia terima kasih pada Sang Tong. Karena Sang Tong melihat satu iblis seperti dia. Bisa merasakan cinta sebagai seorang ibu. Setelah itu Ratu meninggal. Setelah Ratu meninggal, para tokoh mulai menyerang Sang Tong. Tapi sekarang Sang Tong sudah berubah. Dia bukan pangeran yang lemah lagi. Karena lahir dengan nama Pangeran Siput. Jadi Sang Tong tidak bisa disakiti oleh siapa. Menggunakan sihir yang diajari oleh ibu dia, Sang Tong langsung kalahkan semua tokoh di dalam istana. Karena sudah tinggal bareng dengan waktu yang cukup lama. Saat tokoh jatuh ke bawah, Sang Tong selamatkannya. Saat ini di langit muncul banyak petir. Lalu ada asap putih muncul. Bayangan Ratu muncul dari situ. Ternyata karena khawatir untuk anak dia, jadi dia kembali. Ratu kasih tahu para tokoh bahwa Sang Tong akan menjadi raja. Walaupun ingin di samping anak. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa lagi. Tiba-tiba ada asap putih muncul lagi. Ratu juga hilang bersama. Sang Tong menjadi raja para monster. Setelah beri kerjaan buat semua orang, Sang Tong pergi ke gua. Dan pakai topeng lagi.